Overload NAT adalah metode yang digunakan untuk menghubungkan beberapa port yang terdapat pada jaringan lokal ke jaringan internet menggunakan satu IP publik yang sesuai dengan port yang diakses. Langkah yang pertama adalah kita buat topologi jaringannya. Pertama kita siapkan satu switch, kemudian 2 router, 1 server, dan 2 PC. Setelah itu kita hubungkan antara server dengan router, antara router dengan router, kemudian dari router ke switch, dan dari switch ke PC. Di sini kabel yang kita gunakan adalah kabel strike dan juga kabel cross. Beri warna yang berbeda antara jaringan LAN dan juga jaringan internet. Setelah itu kita tambahkan alamat-alamat IP agar nanti kita saat konfigurasi tidak lupa. Sekarang kita masuk ke konfigurasinya. Kita konfigurasi terlebih dahulu PC1, masuk ke desktop, kemudian IP configuration. Masukkan IP address 192.168.1.11. Kemudian subnet masknya akan mengikuti. Default gateway-nya 192.168.1.1. Selanjutnya kita konfigurasi yang PC2, langkahnya masih sama. Kemudian kita masukkan IP address 192.168.1.12. Subnet masknya akan mengikuti, kemudian default gateway-nya 192.168.1.1. Yang ketiga kita konfigurasi servernya. Masuk ke desktop, kemudian IP address 20.20.20.2. Subnet masknya mengikuti, gateway-nya 20.20.20.1. Sekarang kita konfigurasi router 0-nya menggunakan CLI. Ketik N, kemudian enable untuk mengaktifkan router. Masuk ke konfigur terminal untuk masuk ke menu konfigurasi. Kemudian pilih hostname R1. Masuk ke interface FA00, kita masukkan IP address-nya 192.168. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian ketik no shutdown untuk mengaktifkan interface. Selanjutnya kita exit. Sekarang kita masuk ke interface FA01. Masukkan IP address-nya 10.10.10.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Tambahkan no shutdown untuk mengaktifkan interface. Langkah selanjutnya kita konfigurasi router 2. Masuk ke menu CLI, kemudian ketik N. Enable untuk mengaktifkan konfigur terminal untuk masuk ke menu konfigurasi. Selanjutnya kita pilih hostname R2. Setelah itu masuk ke interface FA00. Masukkan IP address 10.10.10.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian no shutdown untuk mengaktifkan interface. Setelah itu exit. Sekarang kita masuk ke menu interface FA01. IP address-nya 20.20.20.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Setelah itu kita no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya. Setelah itu exit. Sekarang kita masuk untuk mengkonfigurasi overload-nya. Masuk ke router 0 atau R1. Ketik IP NAT inside search list interface FA01 overload. Setelah itu kita masukkan lagi akses list 1 permit 192.168.1.0.
0.0.0.255. Sekarang kita atur IP NAT inside-nya, masuk ke interface FA00. IP NAT inside, kemudian exit. Sekarang kita masuk ke interface FA01 untuk mengatur IP NAT outside-nya. Setelah itu exit. Sekarang kita konfigurasi routing untuk mengarah ke internet, yaitu IP root 0.0.0.0.0.0, kemudian FA01. IP rootnya 000 karena IP internet itu tidak tetap, maka di routinglah dengan IP 000. Yang terakhir kita lakukan testing atau pengecekan dari PC 0 dan PC 1 menuju server. Sudah sukses atau belum? Kita ping. Di sini hasilnya masih request timeout. Biasanya kalau masih pertama dia masih request timeout. Kita coba ping sekali lagi, ping 20.20.20.2. Nah, ini hasilnya sudah reply, yang berarti sudah berhasil atau sukses. Kita coba lagi testing ke PC satunya lagi, ping 20.20.20.2. Ya, ini langsung reply, berarti sudah berhasil semuanya. Saya akan coba mengirim surat atau mengirim pesan. Di sini hasilnya sudah sukses. Kedua-keduanya sudah sukses semua. Kalau semuanya sudah sukses, berarti proses konfigurasi NAT overload kita sudah selesai.